Saya pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti angin laut yang menyapa pantai Bali setiap sore. Saya pernah yakin bahwa hidup saya akan berjalan lurus, tanpa liku yang menyakitkan, tanpa rahasia yang menggerogoti hati dari dalam. Tapi kemudian hari itu datang, hari ketika segalanya runtuh dalam sekejap, dan saya menyadari bahwa kebenaran sering kali lebih kejam daripada khayalan terburuk. Nama saya Admiral. Saya lahir dan besar di Jakarta, kota yang ramai dan penuh hiruk-pikuk, di mana orang-orang berlalu lalang tanpa pernah benar-benar saling memandang. Ayah saya seorang pegawai negeri yang tegas, ibu seorang guru yang lembut tapi patuh pada aturan keluarga. Sejak kecil, saya diajarkan untuk menjadi pria sejati, kuat, mandiri, dan tentu saja menyukai perempuan. Di masyarakat kita, di Indonesia ini, hal-hal seperti itu tak pernah dibicarakan terbuka. Itu kata yang hanya muncul di berita luar negeri, atau di bisik-bisik malu-malu yang diakhiri dengan cercaan. Saya bertemu Nai saat kuliah di Universitas Negeri di Jakarta. Dia mahasiswa seni, selalu membawa sketsa buku dan pensil warna di tasnya. Rambutnya hitam bergelombang, matanya coklat hangat seperti kopi tubruk pagi hari. Kami bertemu di kelas sastra Indonesia, saat dosen meminta kami berdiskusi kelompok tentang puisi Chairil Anwar. Nai duduk di sebelah saya, tersenyum malu-malu saat saya salah mengucapkan satu bait puisi. "Bukan begitu, Mas," katanya pelan, suaranya lembut seperti angin musim kemarau. Sejak saat itu, kami sering bersama. Ngopi di kantin kampus, jalan-jalan di Ancol saat akhir pekan, atau sekadar duduk di taman kota sambil mendengar lagu-lagu dangdut dari radio kecil. Nai selalu pakai jaket denim tua yang katanya warisan dari kakaknya. Di kerah jaket itu ada pin kecil berbentuk pelangi, tapi saya tak pernah bertanya apa artinya. Saya pikir itu hanya aksesoris biasa, seperti pin klub sepak bola atau bendera kecil. Cinta kami tumbuh perlahan, seperti pohon beringin yang akarnya merambat diam-diam. Pertama kali kami berciuman di kosan saya, saat hujan deras mengguyur Jakarta. Nai gemetar, tapi matanya penuh keyakinan. "Aku takut, Admiral," bisiknya. "Di sini orang seperti kita dianggap salah." Saya peluk dia erat, bilang bahwa kita akan baik-baik saja, asal rahasia ini kita jaga rapat. Kami tak pernah pegangan tangan di depan umum, tak pernah menunjukkan kasih sayang di tempat ramai. Di Indonesia, terutama di keluarga konservatif seperti milik kami, itu bisa berarti akhir dari segalanya. Nai berasal dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta. Ayahnya seorang sopir angkot, ibunya jualan gorengan di pasar. Mereka taat beragama, sering ke masjid setiap Jumat. Nai bilang kalau keluarganya tahu, mereka akan hancur. "Mereka akan bilang aku dosa besar," katanya suatu malam saat kami berbaring di kasur sempit kosan saya. Saya hanya bisa diam karena saya pun sama takutnya. Ayah saya pernah bilang, laki-laki yang suka laki-laki itu penyakit barat, jangan sampai ada di keluarga kita. Tahun-tahun berlalu, kami lulus kuliah. Saya kerja di perusahaan advertising di Sudirman, Nai jadi ilustrator relance. Kami tetap bertemu diam-diam, kadang liburan ke Bali kalau ada uang lebih. Di sana, di pantai Kuta atau Sanur, kami bisa sedikit lebih bebas. Pegangan tangan saat matahari terbenam, berpelukan di ila kecil yang kami sewa. Nai selalu bilang, "Di sini rasanya kita normal, ya." Saya tersenyum, tapi hati saya tahu itu hanya ilusi sementara. Masalah mulai muncul saat Nai semakin sering pulang larut. Dia bilang ada deadline proyek, tapi matanya menghindar saat saya tanya. Saya cemburu, tapi tak berani konfrontasi langsung. Di masyarakat kita, hubungan seperti kami sudah rapuh dari awal. Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan semuanya. Suatu hari, Nai datang ke kosan saya dengan wajah pucat. "Aku perlu cerita," katanya. Tapi sebelum dia lanjut, teleponnya berdering. Dia angkat, suaranya berubah tegang. "Iya, Pak. Besok aku pulang."
Itu ayahnya. Nai bilang keluarganya mendesak dia menikah. Ada anak gadis tetangga yang cocok. Aku tak bisa, Admiral, katanya sambil menangis. Tapi kalau aku tolak, mereka akan curiga. Saya peluk dia, bilang kita cari jalan keluar. Tapi dalam hati, saya tahu badai semakin dekat. Malam itu, saat kami berbaring, Nai tiba-tiba meringis kesakitan saat saya peluk pinggangnya. Kenapa? Tanya saya khawatir. Dia ragu, tapi akhirnya mengangkat jaketnya perlahan. Tubuhnya penuh luka memar biru kehitaman, seperti bekas pukulan keras. Ini. Dari mana? Suara saya gemetar. Nai menangis diam, tak bisa bicara. Saat itulah saya melihat pin pelangi kecil di kerah jaketnya, yang selama ini tersembunyi. Pin itu simbol yang saya tahu artinya dari internet diam-diam. Hati saya hancur. Nai akhirnya cerita, ayahnya menemukan pesan di ponselnya, pesan dari saya. Kemarahan meledak. Pukulan, cercaan, ancaman dibuang dari rumah. Dia bilang aku bukan anaknya lagi, isak Nai. Saya pegang tangannya erat, air mata saya jatuh. Hari itu, saya sadar bahwa cinta kami bukan hanya manis, tapi juga penuh luka yang tak terlihat. Keesokan harinya, saya tak bisa tidur. Gambar luka di tubuh Nai terus terbayang, seperti noda hitam di kain putih. Saya telepon dia berkali-kali, tapi tak diangkat. Akhirnya, sore hari, dia datang ke kosan saya dengan tas besar. Matanya sembab, bibirnya pecah. Aku diusir, katanya datar. Ayah bilang jangan balik lagi kalau aku tak berubah. Saya peluk dia lama, tak peduli tetangga kosan mungkin dengar. Di Jakarta ini, dinding tipis, rahasia mudah bocor. Tapi saat itu, saya tak peduli. Nai butuh saya. Kami duduk di lantai, minum kopi instan sambil cerita. Nai bilang sebenarnya dia sudah lama tahu dirinya berbeda. Sejak SMA, dia suka cowok, tapi selalu sembunyikan. Pin pelangi itu dia beli online, dipakai diam-diam sebagai pengingat bahwa dia tak sendirian di dunia. Aku takut, Admiral, katanya. Di Indonesia, orang seperti kita dianggap penyimpang. Di berita ada yang dipukuli massa, ada yang dibunuh. Keluargaku. Mereka bilang itu hukuman Tuhan. Saya pegang tangannya, bilang bahwa cinta tak salah, yang salah adalah kebencian. Tapi kata-kata itu terasa kosong karena saya sendiri takut. Kami putuskan Nai tinggal sementara di kosan saya. Kosan kecil, satu kamar, tapi cukup untuk kami. Pagi-pagi, saya berangkat kerja, Nai cari proyek relance dari laptop. Malam, kami masak mie instan bersama, nonton film Indonesia lama di ponsel. Momen-momen kecil itu terasa berharga, seperti oase di tengah gurun. Tapi rahasia tak pernah bertahan lama. Suatu hari, teman kampus kami, Rian, datang ke kosan. Dia tahu kami dekat, tapi tak tahu sejauh itu. Saat dia lihat Nai di kamar saya, alisnya naik. Kalian tinggal bareng ya sekarang, tanyanya santai. Saya bilang ya, Nai lagi susah. Rian tersenyum aneh, tapi tak bilang apa-apa. Beberapa hari kemudian, rumor mulai beredar di grup alumni. Admiral dan Nai. Kayaknya lebih dari teman. Saya baca pesan itu di hati dingin. Di kantor, rekan kerja mulai bisik-bisik. Ayah saya telepon, suaranya marah. Ada yang bilang kamu tinggal sama cowok. Itu benar. Saya bohong bilang hanya bantu teman. Tapi ayah tak percaya. Pulang minggu ini kita bicara. Nai semakin tertekan. Lukanya mulai sembuh, tapi luka hati lebih dalam. Dia sering diam, menatap jendela kosan yang menghadap jalan raya Jakarta. Aku pengen kabur ke Bali lagi, katanya suatu malam. Di sana, kita bisa bebas. Saya setuju. Kami kumpul uang, rencana liburan akhir pekan. Tapi sebelum itu, bencana datang. Ayah Nai datang ke kosan bersama pamannya.
Mereka ketuk pintu keras. Buka. Aku tahu Nai di sini, teriak ayahnya. Nai panik, sembunyi di lemari. Saya buka pintu, pura-pura tenang. Ayah Nai dorong masuk, cari anaknya. Saat temukan Nai, dia tarik paksa. Kamu pulang sekarang. Kita obatin penyakitmu ini. Pertengkaran hebat. Paman Nai ancam saya jangan dekati anak kami lagi atau kami laporkan ke polisi. Di Indonesia, meski tak ada undang-undang khusus, sering ada pasal pencemaran atau apa yang dipelintir. Nai menangis tapi ikut ayahnya. Sebelum pergi dia bisik, tunggu aku. Malam itu saya sendirian. Hati hancur berkeping. Saya ingat pin pelangi itu yang kini jatuh di lantai kosan. Saya ambil, pasang di baju saya. Untuk pertama kali, saya rasakan beban yang Nai pikul bertahun-tahun. Beberapa minggu berlalu tanpa kabar dari Nai. Ponselnya mati, media sosial diblokir. Saya coba hubungi teman bersama, tapi tak ada yang tahu. Rumor semakin liar. Di kantor, atasan panggil saya ke ruangannya. Ada keluhan dari klien, katanya kamu. Orientasinya beda. Kami perusahaan keluarga Admiral. Lebih baik kamu istirahat dulu. Saya diam-diam. Hidup saya runtuh. Keluarga saya tahu ayah marah besar. Kamu bikin malu keluarga. Di masyarakat kita ini dosa. Ibu menangis diam-diam, saya pindah kosan ke tempat lebih murah di pinggiran. Sendirian saya sering ke masjid tapi doa tak kunjung dijawab. Saya baca artikel online tentang di Indonesia, tentang diskriminasi, kekerasan. Ternyata kami tak sendirian tapi juga tak aman. Suatu hari, surprise. Nai datang lagi tapi kali ini dengan wajah babak belur baru. Mereka paksa aku ke usta, pengobatan ruyah, katanya. Katanya aku kesurupan. Luka baru di lengannya. Saya marah, tapi lebih sedih. Kami pelukan lama, menangis bersama. Nai cerita dia kabur dari rumah saat malam. Aku tak tahan lagi pura-pura. Kami putuskan tinggal bersama lagi, tapi kali ini lebih hati-hati. Kami pindah ke kosan di Bogor, lebih tenang. Nai mulai kerja ilustrator lagi, saya cari job relance. Di Bogor, kami temukan komunitas kecil online, grup support Indonesia. Mereka cerita pengalaman serupa, diusir keluarga, diskriminasi kerja, ancaman. Tapi juga cerita harapan, ada yang diterima keluarga setelah lama, ada yang hidup bahagia diam-diam, kami mulai berani sedikit. Nai pasang pin pelangi terbuka di tasnya saat ke pasar. Tapi konflik belum selesai. Teman lama, Rian, yang dulu curiga, ternyata yang sebarkan rumor. Dia hubungi saya, bilang menyesal. Aku takut kalau anak aku nanti kena pengaruh, katanya. Pengkhianatan itu sakit karena Rian dulu teman dekat. Nai bilang banyak orang takut karena tak paham. Kami liburan ke Bali lagi, kali ini lebih lama. Di pantai Jimbaran, kami duduk lihat sunset. Nai angkat jaketnya, tunjukkan luka lama yang memudar. Ini bukti perjuangan kita, katanya. Saya cium keningnya. Di sana, kami rasakan kebebasan sesungguhnya. Tapi pulang ke Jakarta, realita menampar lagi. Ayah saya sakit, minta saya pulang. Saat ketemu, dia bilang, kalau kamu tak berubah, jangan anggap aku ayah lagi. Saya diam, tapi hati tegar. Nai dukung saya dari jauh. Tahun berganti, tapi perjuangan kami terus. Nai semakin kuat, mulai ikut diskusi online tentang hak LGBTQ. Dia gambar ilustrasi tentang cinta sesama jenis, post anonim. Respons campur, ada dukungan, ada hate. Tapi Nai bilang, setidaknya ada yang merasa tak sendirian. Saya dapat kerja baru di agensi kecil, ownernya lebih terbuka. Hidup mulai stabil. Kami sewa kontrakan kecil di Depok, tanam bunga di halaman.
Momen romantis kami banyak, masak nasi goreng malam-malam, jalan pagi di taman kota, atau sekadar pelukan saat hujan. Tapi pengkhianatan besar datang dari tempat tak terduga. Saudara Nai, adiknya yang kuliah, temukan alamat kami. Dia datang pura-pura rindu kakak. Nai senang cerita banyak. Tapi ternyata adik itu lapor ke ayah. Malam itu ayah Nai datang lagi, kali ini dengan masa dari kampung. Mereka ketuk pintu keras, teriak penyimpang. Keluar. Kami panik, kunci pintu rapat. Nai menangis, aku takut mereka bakar rumah. Saya telepon polisi, tapi lambat datang. Masa lempar batu, pecah kaca jendela. Akhirnya polisi datang, bubarkan mereka. Tapi kami trauma. Keesokan kami pindah lagi ke tempat lebih aman. Nai depresi berat, tak mau makan. Saya rawat dia, bilang kita kuat bersama. Pin pelangi itu jadi simbol kekuatan kami. Lambat laun, Nai bangkit. Kami hubungi organisasi support, dapat konseling. Ternyata banyak cerita serupa di Indonesia, kekerasan keluarga, pengusiran. Tapi juga cerita rekonsiliasi. Suatu hari ibu saya datang diam-diam, ayahmu keras kepala, tapi aku rindu anakku, katanya menangis. Kami bicara lama. Ibu peluk Nai, bilang kalian anak baik. Itu harapan pertama. Konflik memuncak saat ayah Nai ajukan pengobatan dipaksa. Dia hubungi ustadz terkenal, rencana culik Nai. Kami tahu dari adik yang menyesal. Kami lapor polisi, dapat perlindungan sementara. Nai putuskan konfrontasi. Dia pulang ke rumah keluarga, saya ikut dari jauh. Di sana, pertemuan tegang. Ayah marah, ibu menangis. Nai cerita panjang tentang cinta kami, tentang penderitaan sembunyi, tentang luka yang diberikan. Ayah, aku tetap anak ayah. Aku tak minta lahir begini, katanya. Ayah diam lama, akhirnya bilang, kamu dosa. Tapi ibu peluk Nai, mama tetap sayang. Kami pulang, tapi benih perubahan tertanam. Beberapa bulan kemudian ibu Nai hubungi, bilang ayah mulai lembut. Di sisi saya, ayah sakit parah. Di rumah sakit, dia panggil saya. Papa salah, nak. Papa takut kehilangan kamu. Kami nangis bersama. Ayah peluk saya, hidup bahagia aja. Rekonsiliasi lambat, tapi nyata. Keluarga mulai terima, meski tak sepenuhnya. Nai dan saya semakin kuat. Kami buka usaha kecil, studio ilustrasi dan desain. Pin pelangi kami pakai terbuka, meski masih hati-hati. Akhirnya, kami pindah ke Bali permanen. Di sana, komunitas lebih terbuka, turis banyak. Kami buka galeri kecil, jual lukisan Nai tentang cinta dan kebebasan. Lukanya kini cerita masa lalu, tapi jadi inspirasi. Kembali ke Jakarta kadang kunjung keluarga. Ayah Nai akhirnya bilang, asal kamu bahagia. Ibu-ibu kami sering masak bersama. Cinta kami bukti bahwa di tengah masyarakat konservatif Indonesia, harapan ada. Tak mudah, penuh luka dan pengkhianatan, tapi akhirnya penerimaan datang. Saat sunset di pantai, Nai angkat jaketnya lagi, tapi kini tunjukkan kulit mulus. Luka hilang, cinta tetap, katanya. Saya cium dia, pin pelangi berkilau di cahaya senja. Kami tak sendiri lagi. Banyak seperti kami berjuang diam-diam, Indonesia berubah perlahan menuju lebih manusiawi. Cinta menang meski dengan harga mahal.